gue berpikir sih nggak efektif. Makanya kalau emang mau menyediakan tempat, sediain tempat aja yang menurut gue yang bisa dipantau orang lah, mesti bisa dilihat orang. Setiap hari ada yang operasi, bisa ngelihat, harus ada yang kontrol langsung, nggak bisa via WhatsApp, nggak bisa via apa-apa. Karena yang bahaya tuh ketika lu sesak nafasnya itu loh. Karena gue juga pernah, gue punya pneumonia, jadi gue tahu rasanya sesak nafas dan kekurangan oksigen di otak itu kayak apa tuh gue tahu gitu. Jadi hal itu tuh bahaya gitu, kalau lu nggak diawasi secara langsung itu sangat berbahaya. Surat legitimasinya itu tidak ada. Jadi hanya gua memberitahu ke kantor bahwa gua positif COVID. Puskesmas itu ya tadi gua bilang, semuanya harus ada legitimate-nya dulu, harus ada legalisasinya dulu. Lu bener positif tuh harus ada surat. Dan lu tau sendiri, gua hari Selasa cuma dikasih tahu sama temen gua, suratnya lama banget, mana suratnya, gua juga gitu. Tapi karena gue di apartemen itu nggak ada alat pengukur suhu, dan di resepsionisnya pun juga nggak ada gitu. Gue akhirnya berpikir gue ke salah satu mall depan apartemen, karena itu pasti diukur suhunya untuk masuk, dan orang baris satu-satu gitu kan. Terus gue tetap menjalankan protokol kesehatan ya, gue tetap jaga jarak, gue tetap pakai masker. Fungsinya itu, gue cuma ukur suhu, habis ukur suhu gue balik. Itu gue lakukan selama 2 hari. Sih efektif ya kalau buat aku pribadi ya, karena aku lebih memberikan kenyamanan batinku gitu loh ketika aku di rumah gitu loh. Aku seperti ya beda lah ya rasanya di rumah sama diisolasi di mana, di Wisma Atlet atau di tempat lain gitu. Ya merasa di rumah aja, tinggal mempraktekkan protokol kesehatan yang ada aja gitu loh. Banyak pertanyaan menarik dari teman-teman. Lu gimana caranya isolasi di rumah sama anak lu yang negatif, sedangkan istri lu sama lu positif, tapi anak lu sampai akhir tetap negatif gitu. Ayah, bunda, di rumah ini ada mode perang diaktifkan, aku bilang kayak gitu. Lawannya ya COVID. Ayah, bunda, terus dimanapun di rumah, apapun kecuali mungkin mandi sama makan. Dimungkinkan, tapi ini kan dalam strategi public health tidak bisa dianggap semua paham itu. Tidak bisa digeneralisasi, oke, semua akan disiplin, akan konsisten. Yang disarankan dalam kondisi seperti ini, kita ambil amannya lebih efektif, dan itu terbukti di banyak negara lain, bahwa karantina atau isolasinya dilakukan secara terpusat, dikelola oleh pemerintah, sehingga mudah dipantau. Dalam studi epidemiologi di banyak negara, kontribusi dari isolasi atau karantina mandiri atau yang dilakukan di rumah inilah yang menjadi klaster keluarga, akibat adanya ya tidak bisa dikendalikannya potensi penyebaran karena ya fasilitasnya tidak memungkinkan kayak gitu. Di berbagai tempat di dunia kan bisa bervariasi ya. Jadi kalau mindset pandangan kita melihatnya di negara besar, dalam arti kemampuan ekonominya tinggi, ya negaranya relatif nggak sebesar Indonesia, manajemen itu bagus itu, caranya terpusat, ya kan, seluruh fasilitasnya ada. Tapi kalau dalam kondisi Indonesia yang begitu variasi, nggak serta-merta itu bisa dilakukan. Contohnya di KI, mereka melakukan isolasi mandiri, memperbolehkan di rumah, dan caranya gimana?
ya mereka punya petugas kesehatan di per area gitu kan, dan mereka melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi kesehatan pasiennya, dan kalau bisa apabila memburuk ya tentunya nanti akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang dibutuhkan lebih lanjut. Di dalam penyelenggaraan penanganan COVID itu semuanya itu harus terintegrasi. Tapi kita juga harus tahu bahwa tidak serta-merta dari awal langsung semuanya tersambung terintegrasi. Fungsi pemenuhan pelayanan kesehatan itu juga dari waktu ke waktu berkembang.